Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat-sahabat BFS TV? Pada video kali ini saya akan membahas tentang Jenderal Besar Raden Sudirman. Mari kita simak bersama-sama. Jenderal Sudirman adalah perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Indonesia. Sudirman lahir pada 24 Januari 1916 di Desa Bodas Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Karsid Kartawiraji yang bekerja sebagai mandor tebu pada pabrik gula di Woro, Purwokerto. Ibunya bernama Sium. Sejak kecil Sudirman telah diangkat anak oleh Raden Cokro Sunaryo, asisten Wedana atau camat di Rembang, Purbalingga. Setelah pensiun, keluarga Cokro Sunaryo menetap di Cilacap. Pada usia 7 tahun, Sudirman bersekolah di Hollands Institute School atau HIS, setingkat sekolah dasar di Cilacap. Sudirman menjadi anak yang cukup beruntung pada masa itu. Dia dibesarkan dengan cerita-cerita kepahlawanan, diajarkan etika dan tata krama priai, etos kerja, dan kesederhanaan rakyat jelata. Sudirman dididik penuh disiplin. Dia harus membagi waktu antara belajar, bermain, dan mengaji. Meski hidup berkecukupan, keluarga Sudirman bukanlah keluarga kaya. Setelah tamat HIS, Sudirman masuk Merwigetbreit Leger Onderwijs atau MULO atau singkatan SMP. Tahun kemudian dia pindah ke perguruan Parama Wiworo Tomo dan tamat tahun 1935. Selanjutnya Sudirman menjadi guru di HIS Muhammadiyah. Sebagai guru, dia mengajarkan pelajaran moral dengan menggunakan contoh kisah wayang tradisional pada murid-muridnya. Sudirman dikenal sebagai guru yang adil dan sabar. Dia senang mengajar dengan mencampurkan humor dan nasionalisme. Hal ini membuatnya terkenal di kalangan murid-muridnya. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat kesulitan mencari bahan pangan. Kondisi ini menggerakkan Sudirman untuk aktif membina Badan Pengurus Makanan Rakyat atau BPMR. Badan yang dikelola masyarakat, bukan buatan pemerintah Jepang. BPMR bergerak di bidang pengumpulan dan pendistribusian makanan supaya masyarakat Cilacap terhindar dari bahaya kelaparan. Pada Oktober 1943, pemerintah pendudukan Jepang mengumumkan pembentukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Sebagai tokoh masyarakat, Sudirman ditunjuk mengikuti pelatihan PETA angkatan kedua di Bogor. Disinilah Sudirman memulai karir sebagai prajurit. Setelah proklamasi kemerdekaan, Jepang membebaskan PETA dan melucuti senjata. Semua anggota PETA disuruh pulang ke kampung halamannya. Pada 22 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia membentuk Badan Keamanan Rakyat. Sudirman dan rekannya bersama tentara PETA mendirikan cabang BPR di Banyumas pada akhir Agustus. Sudirman berusaha menghimpun kekuatan PKR bersama Residen Banyumas Iskak Cokro Adi Suryo dan beberapa tokoh lain. Dia melakukan perebutan kekuasaan dari Jepang secara damai. Komandan Batalion Tentara Jepang, Mayor Yudo, menyerahkan senjata cukup banyak. Karena itu, BKR Banyumas merupakan kesatuan yang memiliki senjata lengkap. Setelah Tentara Keamanan Rakyat TKR terbentuk, Sudirman diangkat menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Melalui konferensi TKR tanggal 12 November 1945, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR atau Panglima Angkatan Perang RI. Saat ini Sudirman mulai menderita tuberkulosis. Perang besar pertama yang dipimpin Sudirman adalah Perang Palangan Ambarawa lawan pasukan Inggris dan Nika, Nederland, Indi Civil Administratie Belanda. Perang berlangsung pada November hingga Desember 1945. Pada 12 Desember 1945,
Sudirman melancarkan serangan serentak terhadap semua kedudukan Inggris di Ambarawa. Upaya Sudirman tidak sia-sia. Pertempuran selama 5 hari berhasil memukul mundur pasukan Inggris di Semarang. Setelah kemenangan Sudirman dalam Palangan Ambarawa pada 18 Desember 1945, Sudirman dilantik sebagai jenderal oleh Presiden Soekarno. Pangkat jenderal tersebut tidak diperoleh melalui sistem akademi militer atau pendidikan lainnya, namun melalui prestasi. Itulah sebabnya dibedakannya Sudirman dengan yang lain. Saat berada di Yogyakarta, penyakit yang diderita Sudirman menjadi parah. Paru-parunya yang berfungsi hanya satu. Yogyakarta dikuasai Belanda walaupun sempat dikuasai Indonesia. Saat itu Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta serta beberapa tokoh anggota kabinet juga ditangkap oleh tentara Belanda. Karena situasi genting, Sudirman dengan tandu berangkat bersama pasukannya dan kembali melakukan gerilya. Dia berpindah-pindah selama 7 bulan dari hutan satu ke hutan lainnya, maupun dari gunung ke gunung dalam keadaan sakit dan lemah. Bahkan dia dalam kondisi hampir tanpa pengobatan dan perawatan medis. Mulai 1 April 1949, Sudirman menetap di Desa Sobo, Solo, Jawa Tengah. Di saat sakit, semangat juangnya tidak luntur. Dia tetap memberi petunjuk dan strategi kepada para prajuritnya. Perang gerilya itu akhirnya berhasil mematahkan serbuan Belanda. Belanda pun mengajak berunding. Sudirman diminta untuk kembali ke Yogyakarta karena perundingan dengan Belanda tentang angkatan perang tidak mungkin tidak dihadiri Panglima Besar ibu kota. Pada 10 Juli 1949, Jenderal Sudirman dan rombongan kembali ke Yogyakarta. Untuk menyambut kedatangannya, parade militer yang diadakan di alun Yogyakarta berlangsung sangat haru. Pasalnya, kondisi fisik Sudirman terlihat pucat dan kurus. Rasa haru dan kagum bercampur menjadi satu. Ini menunjukkan betapa berharganya Sudirman di hati anak buahnya. Pemerintah Indonesia dan Belanda terus mengadakan konferensi panjang selama beberapa bulan. Perundingan berakhir dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Pada saat itu, Sudirman diangkat sebagai Panglima Besar TNI di negara baru bernama Republik Indonesia Serikat. Pada 29 Januari 1950, Sudirman meninggal dunia di Magelang, Jawa Tengah karena sakit tuberkulosis parah yang dideritanya. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara di Semanggi, Yogyakarta. Ia dinobatkan sebagai pahlawan pembela kemerdekaan. Pada 1997, Jenderal Sudirman mendapat gelar Jenderal Besar Anumerta dengan bintang 5, pangkat yang hanya dimiliki oleh beberapa jenderal di Republik Indonesia sampai saat ini. Namanya disematkan menjadi nama jalan utama ibu kota Jakarta. Itu tadi sedikit cerita tentang Jenderal Sudirman, jenderal yang berperang dengan satu paru-paru, dan dia disematkan bintang 5 atau jenderal besar di Indonesia ini. Demikian tadi sedikit cerita tentang Jenderal Sudirman. Semoga bermanfaat dan menambah pengalaman kita. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.